Sungai-sungai di Jakarta menjadi salah satu tempat sampah terpanjang dan terbesar di dunia. Setiap hari, sedikitnya 2.000 ton sampah mengalir melalui sungai-sungai tersebut. Data Dinas Kebersihan DKI Jakarta menyebutkan, total sampah yang dihasilkan di ibu kota sekitar 7.000 ton per hari. Angka itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Layanan pengelolaan sampah pun terengah-engah mengikuti lajunya kecepatan produksi sampah di Jakarta. Menurut Sri Bebasari, peneliti sampah dari Asosiasi Sampah Indonesia atau INSWA, sampah adalah masalah yang kompleks. Karena itu penanganannya harus dilakukan secara terpadu, di mana partisipasi masyarakat berperan sangat vital. Masalah partisipasi, masalah sosial memang harus direkayasa juga oleh ada socio engineering, ada top down-nya juga gitu. Karena masalah budaya ini sangat penting. Bagaimana supaya kita mulai berbudaya bahwa suatu kota itu harus punya TPA yang baik. Upaya merintis budaya pengelolaan sampah di masyarakat sudah dilakukan warga RT 04 RW 01 Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat sejak tahun 2005. Elvita, ibu rumah tangga di lingkungan ini, setiap hari memilah sampah di rumahnya. Sampah organik dan non-organik, ia pilah-pilah untuk diambil manfaatnya. Dari sisa-sisa sayuran, Elvita membuat sendiri kompos di halaman rumahnya. Kompos produksi rumah tangga ini digunakan sebagai pupuk tanaman untuk menghijaukan gang tempat tinggal warga. Kebiasaan memilah sampah akhirnya menjadi perilaku sehari-hari warga di lingkungan ini. Ya sadar sendiri, berarti sampah ini bagus juga, manfaat juga sampah ini. Ya saya ngajarin ke anak-anak yang bungkus-bungkus rinso, bungkus kopi saya sisihkan untuk bikin dompet atau tas atau bando gitu. Jangan dimasukkan ke tong sampah, dipisahkan saya bilang gitu. Pemahaman warga tentang pentingnya mengelola sampah tak bisa lepas dari peran Ibu Suwarso. Tahun 2005, ia mulai mengajari warga membuat kompos dari sampah rumah tangga dan mengkampanyekan pengelolaan sampah. Ia memperkenalkan filosofi 3R, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Kini, warga RT ini berhasil mengurangi sampah mereka hingga hampir separuhnya. Kalau memang kita betul-betul masyarakat menyadari bahwa kita tinggal di kota besar itu, kalau tidak menangani sampah dengan benar akan nanti menumpuk dan seperti contohnya di DKI Jakarta akan menimbulkan kalau musim hujan banjir. Jadi ini sebaiknya ya memang alangkah baiknya kalau yang skala rumah tangga disosialisasikan terus. Selain di tingkat rumah tangga, pengelolaan sampah terpadu juga dilakukan di tingkat kawasan, seperti yang dilakukan Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ini adalah proyek percontohan pengelolaan sampah terpadu kerjasama Asosiasi Sampah Indonesia dan Dinas Kebersihan Jakarta Pusat. Dari sekitar 9 gerobak sampah yang masuk setiap hari, tempat pengolahan sampah terpadu ini bisa mengurangi volume sampah hingga 70%. Kepala Dinas Kebersihan Jakarta Unu Nurdin menyebutkan, Jakarta baru saja memiliki peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah yang di dalamnya mengatur insentif bagi upaya pengelolaan sampah mandiri. Perda ini juga memberikan kesempatan pengelolaan sampah yang berbasis bisnis to bisnis, di mana pihak swasta bisa mengelola sampah secara mandiri atau memakai perusahaan lain. Jadi, pihak swasta seperti pusat perbelanjaan, hotel, mal, atau apartemen bisa membuang sampahnya langsung ke TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, pihak swasta menikmati subsidi cukup besar untuk mengangkut sampah mereka. Sehingga akan terjadi subsidi silang secara langsung. Arti katanya apa? Dari kemampuan potensi yang ada dari pemerintah daerah memfokuskan kepada menengah ke bawah. Jadi yang masyarakat belum optimal kita layani di dalam penanganan sampah, akan kita fokuskan di situ. Selain sampah rumah tangga, menurut peneliti masalah sampah Sri Bebasari, pemerintah sebaiknya juga mulai memperhatikan lebih serius pada sampah produsen
di antaranya berupa plastik-plastik kemasan produk yang sulit terurai di alam. Nah, pertanggung jawab produsen pun harusnya mulai cukup difungsikan lah misalnya. Bagaimana harus mereka tuh mengumpulkan kembali sampahnya atau kemasannya yang tidak bisa terurai secara alam. Pada akhirnya, sampah adalah tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah, pengelola kawasan, pelaku usaha industri, maupun masyarakat luas. Kerjasama seluruh pemangku kepentingan akan menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.